Nggak ada yang untung, Pak. Semuanya tuh rugi. Dari saya masih di Komisi 6, sampai sekarang problemnya itu kayak kaset kusut. Itu aja. Nggak pernah ada solusi. Saya tentu ingin bertanya, kalau perusahaan sedang merugi, bukankah yang dibutuhkan adalah komisaris yang memahami industri baja, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis, bukan malah pengangkatan seseorang yang selama ini dikenal sebagai asisten artis yang mungkin diragukan kompetensinya. Lo kan biasanya tim Papa Raffi, terus sekarang di Seoul jadi tim Mama Gigi, gimana? Gue langsung kepikiran apa gue pindah aja ya jadi tim Mama Gigi. Enak banget dari tadi kerjaannya. Ngapain? Menclok sono makan, cari tempat lagi gimana? Makan, makan. Ya abis ini mau cari tempat makan lagi. Kayaknya gue pindah aja. Pantesan BUMN. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Surapento, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para tokoh dan konten kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok Mufli Budi Ananda yang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad setelah penunjukannya sebagai komisaris memicu kemarahan dan kritik tajam dari anggota DPR. Di tengah kondisi industri baja yang disebut masih penuh persoalan, muncul pertanyaan besar, apakah pengangkatan ini benar-benar berdasarkan kompetensi atau justru menimbulkan polemik baru? Yang lebih menarik lagi, setelah polemik ini viral, semakin banyak komentar pedas bermunculan dari publik, politisi, hingga para konten kreator yang ikut menyoroti keputusan tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Apa saja fakta yang terungkap dan benarkah kritik yang disampaikan itu beralasan? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Rugi melulu. Satu keluarga besar lagi main negara-negaraan. Dan ini adalah salah satu episode terkonyol sepanjang sejarah bangsa ini. Ketika seorang asisten disulap jadi komisaris. Keren banget konyolnya. Susunan manajemen terbaru PT Krakatau Posco, nama Mufli Budi Ananda menjadi sorotan. Setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris di perusahaan patungan raksasa antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea Selatan di Cilegon, Banten. Warganet terkejut karena selama ini Mufli dikenal sebagai pembantu pribadi Raffi Ahmad yang mengurus operasional harian si selebritis. Banyak yang mempertanyakan rekam jejak profesionalnya di industri baja berat. Oh my god, ada apa Indonesia sampai kehabisan orang pintar? Pembantu artis bisa jadi komisaris. Amati semua presentasi Pak Dirjen, apalagi Pak Dirut, dan itu dihadiri oleh seluruh pelaku industri baja yang ada di Banten ya Pak ya. Miris saya dengarnya. Nggak ada yang untung Pak. Semuanya tuh rugi. Kalau misalnya Krakatau Steel saja yang merugi, saya pertanyakan. Kan begitu Pak. Loh BUMN kadang-kadang dapat bantuan VNM kok bisa rugi. Dari saya masih di Komisi 6, sampai sekarang problemnya itu kayak kaset kusut. Itu aja. Nggak pernah ada solusi. Kebijakan apa nih? Selain energi, ya pembatasan impor harus dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan impor itu harus dilakukan. Krakatau Posco rugi sebesar 17,4 juta US dollar. Di tengah kondisi seperti itu, yang justru menjadi sorotan adalah pengangkatan komisaris. Bapak Ibu sekalian, PT Krakatau Steel mencatat kerugian dari investasinya di Krakatau Posco sekitar 8,696 juta US dollar. Karena PT Krakatau Steel memiliki 50% kepemilikan di Krakatau Posco, maka total kerugian Krakatau Posco diperkirakan mencapai sekitar 17,4 juta US dollar. Artinya kerugian itu juga ikut ditanggung oleh BUMN. Saya tentu ingin bertanya, kalau perusahaan sedang merugi, bukankah yang dibutuhkan adalah komisaris yang memahami industri baja, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis, bukan malah pengangkatan seseorang yang selama ini dikenal sebagai asisten artis yang mungkin diragukan kompetensinya dalam berbisnis. Karena peraturan Menteri BUMN nomor per 3 MBU 03 2023
Pasal 15 itu sudah jelas mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan yang memadai sesuai bidang usaha perusahaan. Maka pertanyaannya tentu sederhana, apakah pengangkatan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan perusahaan? Apakah kompetensi yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan keluar dari kerugian menjadi pertimbangan utama? Inilah yang harus dijawab oleh PT Krakatau Steel. Karena ketika BUMN sedang merugi, yang dibutuhkan bukan sekedar mengisi kursi komisaris, tetapi menghadirkan orang yang mampu memperkuat pengawasan dan membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Terkait dengan penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depan. Di Indonesia lagi ramai karena banyak orang-orang nggak jelas ditempatin di kursi komisaris BUMN. Apakah di Jepang juga seperti itu? Sebenarnya Indonesia dan Jepang tuh dulu sama. Nggak boleh sembarangan orang ngisi kursi perusahaan pemerintah. Tapi di Indonesia peraturannya baru aja dicabut. Disclaimer dulu ya, gue nggak benci orangnya. Gue mau membahas akar masalahnya. Dulu calon komisaris BUMN itu selalu diuji kelayakan dan kepatutannya oleh lembaga independen. Nah, tahun 2023 lewat penyederhanaan aturan, saringan independen itu dihapus. Sekarang penunjukan praktis ada di tangan menteri. Tanpa gerbang independen, ya wajar koneksi bisa ngalahin kompetensi. Ironisnya ada aturan lain yang menyebutkan kalau komisaris itu harus punya pengetahuan memadai tentang BUMN yang dipimpin. Tapi tanpa saringan independen, ya syarat itu wajar banget dilangkainnya gampang. Ini bukan opini gue doang loh. ICW juga udah nyebut kalau kursi komisaris BUMN ini jadi ajang bagi-bagi kursi dan jabatan atau politik balas budi. Ombudsman bahkan nemu ratusan pejabat merangkap jadi komisaris. Sekarang kita bandingin sama Jepang. Gue bacain ya peraturannya. Di sini calon komisaris dan direktur harus lolos komite nominasi yang mayoritas anggotanya direktur independen. Disaring berdasarkan kompetensi, baru namanya di voting di rapat pemegang saham. Beda. Semuanya diatur ketat sama Corporate Governance Code. Jadi bedanya jelas. Kita ini nyabut pintu seleksi, kalau mereka ini malah memperkuat pintu seleksinya. Tapi biar adil ya, ini bukan tentang satu presiden atau satu partai. Dari dulu tuh polanya sama persis berulang. Jadi masalahnya tuh ini bukan si A atau si B atau mantan asistennya artis. Mungkin sebagian dari mereka beneran bagus, mungkin bab. Tapi sistem yang ngebolehin koneksi ngalahin kompetensi itu yang sangat-sangat bahaya buat Indonesia. BUMN tuh punya rakyat, modalnya tuh duit kita loh. Komisaris itu tugasnya ngawasin, bukan hadiah terima kasih. Orang jadi karyawan umbi-umbian di BUMN aja tesnya setengah mati loh. Lah ini ada orang CV-nya, pengalaman kerja, cuci setim mobil. Habis cuci setim mobil dia tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Kan gak cocok CV-nya. Kan kalau HRD baca juga bingung. Beda sendiri. Lagi rame banget nih ya di media sosial ini ya. Jadi nama Mufli Budi Ananda mendadak jadi sorotan setelah masuk jajaran komisaris PT Krakatau Posko. Yang bikin publik kaget tuh selama ini Mufli ini tuh dikenal sebagai asisten pribadinya Raffi Ahmad nih. Ya salah satu artis top lah ya. Jadi banyak netizen bertanya-tanya nih gini, kok bisa sih kayak gitu ya? Terus prosesnya gimana kan gitu? Apa pertimbangannya? Soalnya kan PT Krakatau Posko ini bukan perusahaan yang kecil gitu. Ini adalah perusahaan patungan antara Krakatau Steel dengan Posko Korea Selatan yang mengelola salah satu pabrik baja terbesar di Indonesia. Dari informasi yang beredar nih, Mufli memang pernah kuliah di bidang teknik. Namun statusnya akademiknya tuh di PDDI-KTI ya, tercatat mengundurkan diri sebelum menyelesaikan program S1-nya. Hal itu membuat sebagian masyarakat kembali mempertanyakan nih itu kan pengalaman dan kompetensinya kan untuk menduduki posisi komisaris di perusahaan sebesar itu. Jadi sampai saat ini pihak PT Krakatau Posko sendiri sih belum memberikan penjelasan resmi ya mengenai alasan maupun mekanisme pengangkatan Mufli ini sebagai komisaris. Akibatnya perdebatan di media sosial ini ramai gitu ya. Jadi ada yang menganggap hal ini tuh ya tidak wajar lah gitu ya. Ada juga yang meminta proses penunjukan pejabat perusahaan itu negara itu maupun afiliasinya
dilakukan secara lebih transparan. D3 jadi komisaris. Komisaris itu jabatan apa sih? Nah, mereka itu adalah benteng terakhir sebenarnya ya bagi perusahaan. Tugas utamanya adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direktur. Jadi secara logika nih, wawasan bisnis, pemahaman kepatuhannya, serta jam terbang seorang komisaris itu harusnya jauh lebih tinggi daripada direktur yang diawasinya. Seberapa krusial sebenarnya peran seorang komisaris? Nah, berdasarkan pasal 106 dan 118 Undang-Undang PT, komisaris itu bisa 1. Memberhentikan direktur. Jika direktur itu dinilai melanggar anggaran dasar, lalai atau merugikan perusahaan, komisarislah yang berwenang menilai dan memberhentikannya. Kemudian dia juga bisa mengambil alih kemudi itu. Dalam kondisi tertentu, komisaris bahkan bisa bertindak menggantikan direktur untuk sementara waktu. Sekarang kebayangkan, bagaimana mungkin seorang fresh graduate atau lulusan D3 kuliahnya acak-adut begitu, pengalamannya nol di bidang bisnis tersebut, bisa menilai kinerja seorang direktur profesional. Pada bingung kan? Untuk apa mereka ditaruh jadi komisaris? Ya pasti sebagai boneka aja, ya demi mengambil alih kontrol BUMN kita. Padahal BUMN ini perusahaannya milik negara. Tujuan keberadaan BUMN untuk kesejahteraan masyarakat. Pimpinan saja dikuasai elit, apalagi laba perusahaannya. Jadi kita tuh kan pura-pura nggak ngerti aja anggaran negara itu bocor-bocor. Ya, BUMN kita tuh rugi terus-menerus, atau lagunya BUMN kita tuh sedang dibersihkan. Realita di lapangannya justru sebaliknya, kursi-kursi strategis itu malah dihuni oleh tim sukses presiden. Apakah begini cara membersihkan BUMN? Bagaimana bisa direktur bekerja secara profesional di Republik ini kalau gerak-gerik mereka terus diawasi dan disetir oleh boneka-boneka politik tersebut? Good luck. Hei Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, family sudah, asisten sudah. Tinggal tetangga kali yang belum, ya kan? Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu. Oke? Karena apa? Ingat azab. Ingat itu. Apalagi, jangan memanipulasi mengenai bayar sana, bayar sini, donasi sana, donasi sini, untuk mengelabui kami-kami, rakyat-rakyat jelata. Please, be smart. Aku menghargai kamu sebagai artis, bukan sebagai pejabat di pemerintahan. Paham? Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video ini, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai seorang yang mengikuti perkembangan isu-isu publik. Jadi tentu saja kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya berharap kolom komentar nanti menjadi tempat berdiskusi secara sehat tanpa saling menyerang. Kalau saya melihat persoalan ini, yang menjadi sorotan utama bukan semata-mata siapa orangnya. Bukan juga karena dia pernah menjadi asisten Raffi Ahmad. Menjadi asisten itu adalah pekerjaan yang terhormat. Banyak asisten profesional yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur pekerjaan, mengelola jadwal, hingga menyelesaikan berbagai persoalan teknis. Saya sama sekali tidak memandang rendah profesi tersebut. Namun, jabatan komisaris sebuah perusahaan besar, apalagi yang bergerak di sektor strategis seperti industri baja, tentu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Publik tentu berharap bahwa orang yang duduk di posisi tersebut memiliki rekam jejak, pengalaman, wawasan, dan kapasitas yang sesuai dengan tantangan perusahaan. Harapan itu menurut saya sangat wajar. Yang membuat polemik ini semakin besar adalah kondisi perusahaan yang sedang menjadi sorotan. Ketika masyarakat mendengar ada perusahaan yang masih menghadapi berbagai tantangan, kemudian muncul pengangkatan sosok yang latar belakangnya dipertanyakan, maka reaksi publik hampir pasti akan muncul. Menurut saya, ini sesuatu yang bisa dipahami. Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar tidak langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan pekerjaannya di masa lalu. Bisa saja seseorang memiliki kemampuan yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Bisa saja ia memiliki pengalaman bisnis, pendidikan, atau kontribusi lain yang belum terekspos. Oleh karena itu, saya juga merasa kurang bijak jika langsung menyimpulkan bahwa seseorang pasti tidak mampu hanya karena profesi sebelumnya.
Tetapi disinilah pentingnya transparansi. Kalau memang seseorang dianggap layak menduduki posisi strategis, menurut saya sebaiknya dijelaskan kepada publik alasan dan pertimbangannya. Dengan begitu masyarakat tidak hanya melihat nama, tetapi juga melihat kompetensi yang menjadi dasar pengangkatannya. Transparansi seperti ini akan mengurangi kecurigaan dan membangun kepercayaan. Menurut saya, pemerintah maupun BUMN harus semakin menyadari bahwa masyarakat sekarang sangat kritis. Informasi menyebar dalam hitungan menit. Setiap keputusan akan dianalisis, dibandingkan, bahkan diperdebatkan. Karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral di mata publik. Saya juga memahami mengapa DPR memberikan kritik yang cukup keras. Fungsi pengawasan memang menjadi bagian dari tugas mereka. Selama kritik tersebut disampaikan berdasarkan argumentasi dan bertujuan memperbaiki tata kelola, menurut saya hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Justru yang tidak sehat adalah apabila semua keputusan diterima begitu saja tanpa ada ruang untuk bertanya. Namun saya juga berharap kritik tidak berubah menjadi serangan pribadi. Jangan sampai kita lupa bahwa yang harus diuji adalah sistemnya. Kalau memang sistem seleksi sudah baik, maka siapapun yang lolos tentu akan lebih mudah diterima masyarakat. Sebaliknya, kalau sistemnya tidak transparan, siapapun yang diangkat pasti akan terus dipertanyakan. Fenomena seperti ini juga menjadi pelajaran bahwa jabatan publik bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal kepercayaan. Sekalipun seseorang memenuhi syarat secara administrasi, jika masyarakat tidak memahami alasan pengangkatannya, polemik akan tetap muncul. Oleh karena itu, komunikasi kepada publik menjadi sangat penting. Saya juga melihat media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa. Dalam hitungan jam, sebuah keputusan bisa menjadi pembicaraan nasional. Kadang informasi yang beredar lengkap, tetapi tidak sedikit pula yang dipotong-potong sehingga memunculkan persepsi yang berbeda. Karena itu, saya selalu mengajak teman-teman untuk melihat informasi secara utuh sebelum mengambil kesimpulan. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak buru-buru memberikan vonis terhadap individu yang bersangkutan. Yang saya soroti adalah prosesnya. Apakah prosesnya transparan? Apakah pertimbangannya jelas? Apakah publik mendapatkan penjelasan yang memadai? Pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan nama seseorang. Semoga ke depan setiap pengisian jabatan strategis benar-benar mengedepankan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Ketika masyarakat melihat proses yang terbuka dan objektif, maka kepercayaan terhadap institusi juga akan meningkat. Pada akhirnya yang diharapkan semua orang adalah perusahaan-perusahaan milik negara mampu berkembang, memberikan keuntungan, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sekali lagi, ini hanyalah pandangan pribadi saya. Bisa saja ada informasi lain yang belum saya ketahui, sehingga kalau nanti muncul penjelasan resmi yang lebih lengkap, tentu kita juga harus siap melihat persoalan ini secara lebih utuh. Yang terpenting, mari kita biasakan berdiskusi dengan kepala dingin, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap mengutamakan fakta. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian polemik ini memang murni soal kompetensi? Atau justru ada sisi lain yang belum banyak diketahui publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap santun dan saling menghargai. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk yang belum berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Surapentol, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya diskusi kita semakin damai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit undur diri.
Sampai jumpa di video berikutnya.